لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله عليما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, umatnya semua, termasuk kita insyaallah yang ada di masjid ini, insyaallah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul akhir. Kita berdoa kepada pengarang kitab ini, semoga Allah muliakan beliau di dalam makamnya dan ampuni semua kesalahannya. Al-Hafiz Ahmad bin Sufyan An-Nasai Al-Qurasani. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian hadis. Kalau 3 pekan yang lalu berturut-turut kita membaca kitab hadis Sunan Ibnu Majah, kali ini kita ganti kitabnya, kita baca kitab Sunan An-Nasai. Ya. Sunan An-Nasai ini termasuk dalam 6 kitab hadis utama. Ya, seperti pernah saya sampaikan, ada Bukhari, ada Muslim, ada Abu Dawud, ada Tirmizi, ada Ibnu Majah, yang terakhir adalah An-Nasai. Karena beliau yang usianya yang lahir paling belakangan. Beliau itu lahir tahun tahun 215 atau 225 Hijriah di daerah Khurasan, nama desanya Desa Nasa. Maka beliau dinisbatkan kepada tempat kelahirannya, namanya Imam An-Nasai. Nama lengkapnya adalah Ahmad ibnu Sufyan An-Nasai. Beliau berguru kepada Qutaibah ibnu Sa'id, salah seorang periwayat hadis, dan beliau juga berguru kepada Abu Dawud dan kepada Tirmizi. Ya, ada banyak lagi guru-guru beliau. Yang unik itu, beliau itu sejak usia 15 tahun sudah meninggalkan kampungnya, pergi ke beberapa kota untuk belajar hadis. Nah, kitab hadis An-Nasai ini adalah kitab hadis yang menurut saya, secara saya pelajari gitu ya, ini yang paling baik, sempurna. Kalau masalah ketatnya dalam persyaratan, beliau mengikuti Bukhari dan Muslim. Tapi teori penyusunannya, metodologi penyusunannya sangat sempurna, mirip seperti kitab fikih ini. Para ulama hadis menyampaikan bahwa kitab hadis An-Nasai ini nyaris sempurna karena di dalamnya tidak ditemukan hadis doib, apalagi hadis maudhu, hadis palsu, nggak ada. Kenapa begitu? Ada sejarahnya. Ketika Imam Nasai berada di kota Ramallah di Palestina, beliau wafat di sana, menulis kitab hadis yang beliau beri namanya Jami Al-Kubra. Sudah ditulis sekian ribu hadis, lalu diserahkan kepada Amir Ramallah. Saya hadiahkan ini kitab untuk Anda. Sama Amir Ramallah ditanya, ini apakah di dalamnya semuanya hadis sahih? Imam Nasai mengatakan tidak semua, ada hadis hasan dan ada yang serupa dengan hadis hasan. Lalu dikembalikan oleh Amir Ramallah, kalau begitu saya kembalikan kepada Anda, tolong pisahkan hadis-hadis yang sahih dan hasan saja, yang di bawah itu buang. Maka beliau
koreksi lagi kitab hadisnya, maka sampailah hadis itu kepada kitab itu kepada kita yang sekarang ini, yang zaman sekarang namanya Jami' as-Sugro. Jadi kitab hadis An-Nasa'i yang sampai ke kita hari ini itu yang boleh dibilang tidak ada hadis dhaif dan tidak ada hadis maudhu, semuanya sahih atau hasan. Ya, makanya saya bilang metodologi penyusunan lebih baik daripada kitab-kitab hadis yang lain. Kalau kita di pesantren ini udah membaca 6-6-nya kitab hadis. Baik, kemarin beberapa minggu yang lalu, 3 minggu berturut-turut kita berbicara tentang akidah. Hari ini kita berbicara salah satu cabang akidah, turunannya, yaitu berbicara tentang iman. Dalam nomor hadis 5000, ini kitab hadis yang ke-8, jilid ke-8 ya, yang Nasa'i itu kitab hadisnya ada 8 jilid. Ini cetakan mana sini kitab? Darul Kutub Beirut, Lebanon berarti, import. Bab ke-16, nomor hadisnya 5004, babnya yang berjudul Babul Zakal al-Sya'bil Iman, kitab bab tentang cabang-cabang daripada iman. Nah, ini penting ya Pak. Coba Bapak perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Muhammad ibnu Abdullah ibnu al-Mubarak qala hadatsana Abu Amir qala hadatsana Sulaiman wa huwa ibnu al-Bilal an Abdullah ibnu Dinar an Abi Salih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi dari Muhammad ibnu Abdullah, dia mendengarkan hadis ini dari Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak mendengarkan hadis ini dari Ibnu Abu Amir. Abu Amir mendapatkan hadis ini dari Sulaiman. Sulaiman itu anaknya Bilal. Lalu dari Abdullah ibnu Dinar, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bilang begini, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan wal haya'u syu'batu minal iman. Kata Rasulullah begini dalam hadis singkat beliau, iman itu cabangnya ada 70 sekian cabang. Sab'un syu'batan, ada sekian cabang. Wal haya'u, dan malu, syu'batu minal iman. Malu itu adalah cabang, salah satu cabang daripada iman. Bapak-bapak sekalian, ini hadis ini kan populer nih. Dari zaman dulu, dari zaman kita kecil kita udah tahu ini hadis. Al-haya'u minal iman, al-haya'u minal iman, gitu kan? Ya Pak? Saya mau tanya ini Pak. Yang bapak-bapak pahami itu, al-haya'u syu'batu minal iman, malu itu bagian dari iman. Malu seperti apa sih Pak? Malu berbuat maksiat. Ayo. Malu? Malu berbuat maksiat, malu zalim, malu. Betul. Malunya itu adalah malu berbuat maksiat, malu mengingkari perintah-perintah Allah. Bukan malu-malu kita punya sifat malu, bukan. Malu tidak melaksanakan ibadah, itu malu maksudnya. Malu sebagai muslim tidak melaksanakan perintah Allah, itu adalah bagian dari iman. Misalnya gini, misalnya ini saya lagi nongkrong-nongkrong di warung akang gitu ya, azan berkumandang, masuk waktu azan, kira-kira 2 menit lagi mau qomat, saya masih nongkrong di situ. Itu saya tidak punya malu yang berhubungan dengan iman. Kenapa? Kalau saya masih nongkrong di situ, kapan saya sholat qobliyahnya? Kira-kira begitu. Begitu azan buru-buru masuk masjid, karena kita perlu qobliyah. Qobliyah aja minimal 3 menit.
Gitu. Itu contohnya, contoh-contoh yang paling gampang lah kira-kira ya. Jadi malu yang berhubungan dengan ibadah, dengan menjauhi perbuatan-perbuatan kemungkaran, itu adalah bagian daripada iman. Kalau kita tidak punya malu itu seperti itu, sholat Jumat, qomat sudah, azan sudah berkumandang, kita masih duduk-duduk aja di kantor, gak punya, apalagi itu selalu kita tidak melaksanakan sholat Jumat, itu kita tidak punya malu. Itu tidak punya malu berarti imannya bermasalah. Kalau saya dulu di kantor itu, anak-anak saya, maksudnya tim saya sering bilang yang laki-laki, saya paling benci dengan laki-laki dua perilakunya. Yang pertama tidak sholat Jumat, yang kedua tidak puasa. Kalau puasa Ramadan maksudnya. Kan anak-anak tuh, terutama supir tuh sering kan begitu tuh, nggak puasa, berat pak, kerja apa, ngirim barang, sono kemari. Paling sebel ngeliat laki-laki dua itu tuh, tidak sholat Jumat sama tidak puasa. Kalau sholat 5 waktu mah saya nggak lihat lah, mungkin dia sholat di mana-mana gitu kan. Itu namanya tidak punya malu. Ya, kalau tidak punya malu berarti imannya bermasalah itu orang. Baik, kita lanjutkan sekarang hadis berikutnya. Yang ringan-ringan aja kita bahas. Nanti kan masalahnya ada yang berat. Hadis nomor 5005. Akhbarana Ahmad ibn Sulaiman qala hadatsana Abu Dawud an Sufyan qala hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Sufyan an Suhail an Abdullah ibn Dinar an Abi Salih an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una syuhbatan afdaluha la ilaha illallah wa da'uha al-imatul adha 'anit tariqi wal haya'u suhbatu minal iman. Kata Rasulullah begini, iman itu ada 70 cabang, 70 sekian cabang. Afdaluha, yang paling utama adalah la ilaha illallah, mengucapkan, membenarkan dan mengamalkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya pernah ulangi ya kalimat pelajaran anak ibtidaiyah ya. Iman itu tasdiqu biqalbi wa qawlu bil lisan wa amalul bil arkan. Kata Ustaz Rojak tahu tuh pelajaran kelas 4 ibtidaiyah ya, Ustaz Rojak ya. Mal imanu al imanu tasdiqu biqalbi wa qawlu bil lisani wa amalul bil arkan gitu. Pelajaran pak akidah dulu. Kelas 4 ibtidaiyah. Iman itu adalah dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Jadi kata Rasulullah, yang paling utama cabang iman yang paling tinggi itu adalah kalimat syahadat. Lalu yang paling ringan adalah, tahu nggak apa yang paling ringan pak? Kata Rasulullah, imatul adza 'anit tariq, nyingkirin penghalang yang ada di jalan. Jadi kalau bapak-bapak lewat di jalan Villa Pamulang itu, di jalan mana aja ketemu kaku yang bisa bikin ban motor orang jadi bocor, ketemu duri, ketemu apa, pinggirin. Itu bagian daripada iman itu. Ya, jelas kualitas iman kita itu. Kita punya iman apa tidak? Karena itu bagian dari kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita sesama hamba Allah. Nggak lihat dia muslim atau tidak, pokoknya sesama hamba Allah saja, singkirkan. Itu bagian daripada iman. Itu yang paling ringan. Nanti ada yang berat pak, kita ngomong yang ringan-ringan aja dulu. Kalau yang ringan gampang ya, sepakat ya. Lalu Rasulullah lanjutkan, al-haya'u syu'batu minal iman. Sekali lagi Rasulullah katakan, malu adalah bagian daripada iman. Nah, mulai sekarang kita punya malu ya pak. Jangan tersinggung ya pak, jangan tersinggung nih, sekali lagi saya mohon maaf, jangan tersinggung nih ya. Kita udah berbeda tua-tua ini, yang kakinya separuh daripada di kuburan,
Ya, ini tuh pada tua-tua nih, separuh kaki kita udah di kuburan. Kita harus sewaktunya, memang udah waktunya punya malu. Perilaku kita sudah perilaku Islami, ucapan kita ucapan Islami, ya, pakaian kita, yang laki kayak yang perempuan kayak, kasih tahu anak gadis kita di rumah, istri-istri kita di rumah sudah harus Islami. Malu kok sudah tidak pakai pakaian yang tidak Islami, ya, ya Pak. Lagi ke masjid, jangan masuk ke masjid kalau pakai pakaian di bawah, di atas dekul, yang cowok-cowok itu. Saya ingat banget tuh ucapan orang-orang tua saya zaman dulu, kamu itu kalau sudah jadi imam di masjid jangan sekali-kali keluar rumah pakai celana pendek. Jadi saya kalau udah ada tamu, walaupun di rumah pakai celana pendek karena gerah, begitu tamu itu langsung ambil kain sarung, jalan. Itu malu. Udah tidak Islam, perilaku kita sudah mulai Islam, udah pada tua, kaki kita setengah udah di kuburan, dikit lagi juga masuk. Ya, udah mulai berubah. Maaf nih saya bicara apa adanya karena kita kan semua teman, jadi tidak mendiskreditkan satu orang. Baik, sekarang kita lanjut. Nah, itu yang ringan-ringan itu Pak, itu masalah iman yang ringan-ringan. Sekarang ada iman yang urusannya berat. Kita lanjutkan hadis nomor 5009. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Hamid ibnu Muhammad qala hadatsana Mukhlad qala hadatsana Malik ibnu Migwal an Qais ibnu Muslim an Tariq ibnu Shihab qala Abu Sa'id al-Khudri sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Nah, ini yang bagian berat ya Pak. Man ra'ay minkum munkaran falyughayyiruhu biyadihi faqad bari'u wa man lam yastati an yughayyiruhu biyadihi fayughayyiruhu bilisanihi faqad bari'u wa man lam yastati an yughayyiruhu bilisani fayughayyiruhu biqalbihi faqad bari'u wa dhalika ad'aful iman. Tadi kan yang ringan tuh, malu, nyingkirin penghalang di jalan. Nah, sekarang yang berat. Kata Rasulullah begini, ini ujian kualitas iman kita nih. Kalau kita belum melakukan ini, iman kita belum sempurna. Man ra'ai munkara falyughayyiruhu biyadihi faqad bari'u. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Maka barang siapa yang telah merubah dengan tangannya, dia telah terlepas dari kemungkaran itu. Kalau dia tidak merubah, dia adalah bagian dari kemungkaran itu. Contoh nih, ini dulu kita disalahartikan nih ketika masih sekolah di Sanawiyah sama di Aliyah. Guru-guru fikih kita nih, kalau ngajarin hadis ini, jadi nak, guru-guru kita ini, ustadz-ustadz kita di pesantren, ini hadis adalah sebuah klasifikasi tentang posisi seseorang yang merubah kemungkaran. Yang merubah dengan tangan itu adalah para penguasa, para pejabat. Yang merubah dengan lisan itu adalah para ustadz, para dai, para penyuruh kebaikan. Yang merubah dengan hati adalah kaum awam. Itu ustadz-ustadz kita tuh keblinger di pesantren tuh. Setelah saya belajar lebih dalam, wah lu pada salah ngajarin gua dulu lu. Nggak ada keterangan hadis yang mengatakan kalau yang merubah kemungkaran itu dengan tangan itu harus pejabat. Nggak ada Pak. Ini nanti di YouTube nih biar disebarluaskan nih. Nggak ada pejabat yang harus merubah, Pak Lurah, Pak RT, Pak Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur membuat keputusan nih tutup tempat maksiat. Nggak harus begitu. Siapapun orang muslim yang melihat kemungkaran, dia harus merubah dengan tangannya kalau dia mampu. Man istata'a, kata Rasulullah, kalau mampu. Terus merubah itu jangan analoginya kekerasan, bukan, ini juga salah. Bukan analoginya begitu kita lewat ada orang mabuk-mabukan kita tendang-tendang, bukan. Ambil minumannya, bir misalnya dia minum, wine dia minum, vodka, apa lagi Pak Victor? Yang suka diminum apa minuman keras? Pak Victor hafal nih, apa lagi?
Minuman keras yang suka diminum apa aja? Nah, ambil minumannya, ganti dengan minuman yang halal. Itu adalah bagian dari merubah dengan tangan. Ya, jangan analogikannya analogi kekerasan, bukan. Kita ngelihat ada orang melakukan perbuatan pelacuran, seorang wanita, panggil dia baik-baik, Anda mendingan berhenti, saya kasih pekerjaan ini, mau tidak? Itu yang haram tinggalin, kerjakan yang halal. Itu adalah bagian dari merubah dengan tangan. Ya, jangan kalau ada kata-kata hadis merubah dengan tangannya itu adalah sebuah analogi kekasaran, harus diobongkar, harus diapain, bukan seperti itu. Nggak ada keterangan hadis seperti itu. Demikian pula tidak ada keterangan para ulama hadis yang mengatakan kalau merubah dengan tangan maksudnya adalah dilakukan oleh penguasa, nggak ada. Ya, itu mah definisi ustadz zaman sekarang. Setelah saya pelajari lebih dalam, saya keluar dari pesantren, oh salah guru-guru saya ternyata. Rubah dengan tangan kita, ya kita yang melakukan perubahan. Tapi analogikanya bukan kekerasan, Pak. Ya, ada orang melakukan pencurian, udah stop, mulai sekarang jangan mencuri. Ya, kamu saya kasih pekerjaan yang halal, jadi supir kayak, jadi tukang kebun kayak, jadi apa kayak, itu maksudnya. Ya, jadi merubah kemungkaran adalah tanggung jawab orang yang beriman. Merubah dengan tangan itu yang utama. Ya, dan kewajibannya bukan pada penguasa, pada kita semua. Dan analogikannya juga bukan kekerasan. Itu jelas ya. Sekali lagi saya ulangi, analogikannya bukan dengan kekerasan, dengan kemampuan kita, dengan finansial kayak, dengan apa. Tapi kalau kita tidak punya dengan finansial, kita tidak punya melakukan sesuatu, kata Rasulullah, man lam yastati yughayyiruhu biyadihi fayughayyiruhu bilisanihi faqad bari'u. Kalau Anda tidak mampu merubah dengan tangan, maka rubahlah dengan lisan. Ajak, panggil dia, nasihati. Kalau kita sudah menasihati, maka kita sudah melepas diri. Nah, ini catatan ya, buat para ayah. Buat para ayah ini penting. Ya, anak-anak gadis dan anak-anak bujang kita yang masih melakukan kemungkaran, nasihati mereka. Kalau kita tidak menasihati mereka, sama halnya kita adalah bagian dari kemungkaran itu. Nasihati. Setelah kita menasihati, kita telah melepaskan diri dari kemungkaran yang dibuat. Jangan kita biarin aja anak-anak gadis, anak bujang kita melakukan kemungkaran. Bentuknya banyak, bentuk-bentuk pengingkaran terhadap ajaran Allah itu ya. Nasihati mereka. Kalau kita belum menasihati, kita masih bagian dari itu. Tapi kalau kita sudah menasihati, kita melepas diri. Wa man lam yastati an yughayyiruhu bilisanihi, apa yughayyiruhu biqalbi. Kalau tidak pakai lisan, tidak mampu juga, ya sudah, dengan kita menghindar, dengan kita tidak menyukai kemungkaran itu bagian daripada melepaskan diri dari kemungkaran. Tapi Rasulullah memberikan catatan, wa dzalika ad'aful iman. Tapi itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya. Jadi saya ulangi, cabang iman itu banyak. Bapak paham kan Pak yang dimaksud dengan cabang iman itu banyak? Maksudnya adalah hal-hal yang dilakukan, hal-hal yang diyakini oleh orang-orang yang beriman. Bapak kalau suka ketemu hadis yang bunyinya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir titik, itu ciri-ciri catatan, itu udah maksudnya. Contoh nih, man kana yu'minu wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghargai tetangganya, menghormati tetangganya. Maka menghormati tetangga itu adalah bagian daripada adalah cabang iman. Itu contohnya ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada dirinya sendiri dan keluarganya. Itu adalah bagian daripada iman. Kira-kira gitu. Maka dari itu Rasulullah mengatakan cabang iman itu lebih dari 70 cabang. Jelas ya? Dan kita lanjutkan hadis terakhir. Ini penting. Babnya bab 17. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor hadisnya 5010.
Akhbarana Muhammad ibn Rafi qala hadatsana Abdul Razzaq qala abna'ana Ma'mar an Zaid ibn Aslam an Atha ibn Yasar an Abi Sa'id al-Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ma mujaddalatu ahadikum fil haqq yakunu lahu fid dunya bi asyadu mujadalatin minal mu'minin li rabbihim fi ikhwanihim alladhil udkhilun nar. Qala yaquluna rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujuna ma'ana fadkhultahum nara. Qala fayaqulu idhabu fa akhriju min arabtum minhum. Qala fayatunahum fayu'arrifunahum bisuwarihim faminhum man akhadhathu an-nara ila ansafil saqih wa minhum man akhadhathu ila al-ka'bain fayukhrijunahum fayaqulu rabbana qad akhrajna min amaltana. Qala wa yaqulu wa akhriju man kana fi qalbihi wiznun dinaru minal iman thumma qala man kana fi qalbihi wiznun nisfun dinaru hatta yaqula man kana fi qalbihi wiznun dharah. Qala Abu Sa'id faman lam yasduqu falyaqra'u hadhihi al-ayah innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru man duna dzalik liman yasha. Nah, ini hadis penting. Ini hadis pelajaran buat kita supaya kita di dunia ini orang Islam jangan saling bermusuhan, jangan saling membenci, jangan saling bertengkar, karena boleh jadi saudara-saudara kita di dunia yang saling mengenal ini akan menjadi penolong kita di akhirat nanti. Paham? Nih saya bacakan artinya ya. Kata Rasulullah begini, ma mujadalatun ahadikum fil haqqi yakunu lahu fid dunya bi asyada mujadalatin minnal mu'minin li rabbihim fi ikhwanihim alladhi udkhilun nar. Perdebatan kalian semua, kata Rasulullah, tentang kebenaran tidak kalah sengit. Ini kita berdebat nih, kata Rasulullah, perdebatan kalian tentang kebenaran tidak kalah sengitnya dengan perdebatan orang-orang beriman kepada Tuhannya tentang nasib saudara-saudaranya yang masuk neraka. Ya, kata Rasulullah. Rasulullah bilang perdebatan kalian ini di dunia tidak kalah sengit dengan nanti kalian akan berdebat dengan Tuhan kalian tentang nasib saudara-saudara kalian yang masuk neraka. Jadi orang-orang beriman di hari setelah yaumul hisab, setelah sebagian masuk neraka, orang-orang beriman itu protes kepada Allah. Mereka berdebat dengan Tuhannya. Kata Rasulullah, orang-orang beriman berkata, qala yaquluna, orang-orang beriman mereka berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, ikhwanuna, saudara-saudara kami, kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujuna ma'ana fadkhultuhum nara. Ya Tuhan kami, jadi ada orang-orang yang beriman yang tidak masuk neraka, mereka masuk surga. Di surga mereka protes kepada Allah. Bunyi protesnya, ya Allah, ya Tuhan kami, saudara-saudara kami yang dulu sholat bersama kami, yang dulu di dunia berpuasa bersama kami, yang dulu berhaji bersama kami, tapi mereka engkau masukkan ke neraka. Kami tahu itu orang-orang baik itu, dulu di dunia si Pajar itu sholatnya rajin, dia taubah itu, kok bisa masuk neraka? Kira-kira Pak Victor protes sama Allah begitu? Atau pas saya masuk neraka Pak Gatot protes sama Allah gitu?
Pak Ubay itu orang baik itu, misalnya gitu loh. Kok dia bisa masuk neraka ya Allah? Kira-kira gitu. Lalu Allah bilang, kira-kira orang beriman berdebat dengan Allah. Fayaqulu, Allah bilang, izhabu, kalau begitu kalian pergi semua. Fa akhriju man arabtum minhum, cari orang-orang yang dulu kalian kenal di dunia, dia itu ibadah bersama kalian, cari di neraka. Fayatunahum fayarifunahum, maka datanglah orang-orang mukmin. Mungkin saya tidak tahu ya analogikanya ke neraka itu mereka caranya seperti apa, pokoknya mereka datang aja. Lalu mereka itu masih mengenali bisuarihim, wajah saudara teman saudara-saudara yang sesama muslim. Paminhum man akhadhahu naro ila nisfun, kata Rasulullah, ada yang begitu dijumpai terbakar sampai setengah betisnya angus. Ada yang begitu dijumpai, minhum man akhadhahu ilal ka'baihi, ada yang dibakar sampai mata kakinya. Fayukhrijunahum, lalu orang-orang mukmin mengeluarkan saudara-saudaranya yang ada di neraka. Makanya kita itu di dunia jangan musuh-musuhan ya Pak, karena boleh jadi saudara-saudara kita itu yang akan menyelamatkan kita di neraka. Misalnya nanti saya masuk neraka, Bapak masuk surga, tolong selamatkan saya, kira-kira begitu. Jelas ya? Nggak usah musuh-musuhan. Saudara kita yang akan menyelamatkan kita nanti, mereka akan protes kepada Allah. Lalu setelah mereka dikeluarin itu, saudara-saudaranya masih protes lagi. Si orang-orang beriman itu mereka masih memprotes kepada Allah. Rabbana qad akhrajna min amartana, ya Tuhan kami telah mengeluarkan saudara-saudara kami yang telah Engkau perintahkan. Mereka adalah orang-orang yang beribadah bersama kami ketika di dunia. Wa yaqulu, lalu Allah mengatakan lagi, akhriju man kana fi qalbihi wiznun dinaru minal iman. Kata Allah, kalau begitu keluarin lagi mereka, saudara-saudaramu yang di hatinya masih ada iman sebesar dinar. Lalu orang-orang mukmin cari lagi, tutur lagi di neraka, keluarin lagi. Setelah selesai menghadap lagi kepada Allah, Allah bilang lagi, man kana fi qalbihi wiznun nisfun dinarun, kalau sudah ketemu orang-orang mukmin di dalam neraka yang ada iman seberat dinar, cari yang iman, yang orang-orang mukmin yang di hatinya ada iman setengah dinar. Walaupun setengah dinar, keluarin mereka, masukin surga. Wa yaqulu man kana fi qalbihi wiznun dzar. Terakhir Allah bilang kepada orang-orang beriman, yang satu dinar sudah keluar iman, yang punya iman seberat satu dinar, yang punya iman seberat setengah dinar sudah keluar. Terakhir, cari saudaramu yang masih punya iman seberat zarah, paling kecil, selama dia masih punya iman, keluarin dia dari neraka. Alhamdulillah ya Pak. Kira-kira nanti kalau bapak-bapak masuk surga, saya masuk neraka, tolong keluarin ya Pak, saya protes ya Pak sama Allah. Jangan lupa loh ini pesan saya di masjid ya, karena Ustadz itu biasanya masuk neraka duluan karena dosanya paling banyak. Ustadz itu tahu tapi sering melanggar, makanya dosanya paling banyak. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan begini, faman lam yasduq falyaqulu hadhil ayah. Kalau ada yang tidak percaya dengan hadis ini, tidak yakin dengan hadis ini, maka bacalah ayat innallaha la yughayyiru ayyusraqa bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah hanya tidak mengampuni dosa-dosa orang yang syirik kepadanya, tapi mengampuni semua dosa selain syirik siapa-siapa yang dikehendaki. Jadi artinya sebesar apapun dosa kita, kalau itu bukan menyekutukan Allah, sekecil apapun iman yang kita miliki, asal jangan menyekutukan Allah, ada harapan untuk masuk
surga. Kira-kira begitu. Jelas ya? Ada hadis lain yang menunjang. Saya pernah sampaikan di sini. Satu hari Rasulullah SAW sedang berjalan dengan Abu Dzar Al-Ghifari di padang pasir malam-malam. Tiba-tiba Rasulullah bilang, Abu Dzar tunggu di sini, saya mau pergi. Rasulullah pergi, ada suara ledakan, rupanya Jibril datang. Jibril bilang, man mata min umatika, siapa saja yang mati dari umatku, fal yashhad an la ilaha illallah wa anta rasulullah dakhalal jannah. Siapapun yang mati dari umatmu yang telah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah Rasulnya, mereka pasti masuk surga. Lalu Rasulullah bertanya, inzana wa insyaraka, kalau mereka kerjanya berzinah dan mencuri, malaikat Jibril mengatakan inzana wa insyaraka, walaupun mereka berzinah dan mencuri, mereka pasti akan masuk surga kalau masih punya iman. Ya, tapi disiksa dulu di neraka. Jelas ya? Saya kira begitu. Jadi kita saling menyelamatkan nanti kalau kita jadi orang beriman. Saya kira begitu. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Cukup. Oh, Pak Ud, silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya emang setiap taklim sering nanya, Pak. Saya emang fakir dalam ilmu, Pak. Bodoh banget dalam ilmu. Jadi banyak-banyak nanya, takut salah. Biasanya suka ada yang protes, wah ini banyak nanya mulu nih, nanya mulu. Pertanyaan saya tadi masalah cabang iman. Di antaranya ada beberapa macam cabang iman. Satu, masalah imaniyah. Jadi masalah imaniyah itu kita udah jelas tadi dijelaskan, masalah keyakinan la ilaha illallah itu dimasukkan dalam hati, dilisankan dan diamalkan. Terus kalau ubudiyah mungkin tadi masalah sholat, masalah waktunya sholat. Terus masalah muasaroh terhadap hubungan terhadap manusia tadi dijelaskan, membantu tetangganya. Nah ini yang saya tanya, iman masalah muamalah atau tijarah, ada nggak kira-kira cabang dari iman yang berhubungan dengan muamalah? Itu belum saya dengar itu. Saya mau tahu aja apakah ada apa tidak gitu loh. Terus pertanyaan yang kedua itu ada beberapa ustadz mengatakan bahwa kebersihan adalah salah satu iman. Nah itu ada sebagian ustadz juga mengatakan itu dia udah cari perawi-perawinya belum ketemu gitu loh dari kitab-kitab hadis. Nah ini mohon penjelasan sama Pak Ubay masalah tadi kebersihan gitu. Apakah itu ada hadisnya doif atau apa ya, hasan, ihsan, atau sohe? Itu aja dua pertanyaan itu Pak Ubay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, ada yang penting dari pertanyaan Pak Ud. Ada yang penting loh. Adakah muamalah itu bagian dari cabang iman? Kalau ada nggak? Kalau masih ada bermuamalah itu harus sesuai dengan ajaran agama atau tidak? Kalau tidak sesuai dengan ajaran agama, merusak iman atau tidak? Itu penting. Karena orang sering lupa di bagian itu. Ya. Bermuamalah sesuai dengan syariat Islam itu adalah bagian dari iman. Bahkan Rasulullah jelas-jelas mengatakan dan dijelaskan dalam ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis beliau. Apa pidato Rasulullah pada saat haji wada? Ini contoh muamalah nih, contoh muamalah. Pada hari ini Islam telah sempurna. Semua perilaku jahiliyah harus kalian tinggalkan, dan hal-hal yang berhubungan dengan riba, baqiyatur riba, aku letakkan di bawah kakiku. Ya, orang yang beriman harus meninggalkan riba. Itu salah satunya contoh muamalah.
Kalau orang beriman masih ngerjain riba, imannya belum sempurna. Itu contoh muamalah, ya. Orang beriman hari ini nih masih ngerjain riba nih, di mana-mana riba masih ada. Justru kalau saya lagi bicara tentang riba, saya udah paling dimusuhin itu, terutama kalau urusan kredit motor sama kredit mobil. Pak Ustadz aja yang bayarin kreditan mobil saya. Ini riba ente kerjain, gue bilang gitu. Saya kalau udah bicara riba udah saya dimusuhin orang. Itu contohnya, ya. Di muamalah itu ada bagian dari cabang iman. Jangan kerjakan hal yang berhubungan dengan riba. Jangan melakukan proses pinjam meminjam yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Jangan memakan hak orang lain tidak sesuai dengan ajaran agama. Itu semuanya urusan muamalah. Tapi jangan merusak iman. Betul pertanyaan Pak Wot itu, orang sering lupa itu, ya. Itu contohnya, jelas ya jawabannya ya. Lalu pernyataan an-nazafatu minal iman, saya kayaknya pernah sampaikan di sini. Setelah ditelaah oleh para ahli hadis, tidak ada hadis an-nazafatu minal iman, ya. Itu bahkan bukan hadis dhaif, bahkan itu bukan hadis. Nanti ada sesi sendiri deh, saya mau menyampaikan ada sekitar 100 lebih ungkapan yang bukan hadis tapi populer dianggap sebagai hadis. An-nazafatu minal iman itu bukan hadis ya, jelas ya. Ulama hadis mengatakan itu tidak ada periwayatan ya. Saya kira begitu. Jelas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.